Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikutnya, sesi kedua untuk CV Surya Sejahtera. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan input transaksi pada CV Surya Sejahtera menggunakan Accurate Online. Jika pada video sebelumnya kita belajar bagaimana menyiapkan data awal hingga menyajikan neraca awal, maka tahap berikutnya setelah neraca awalnya tersajikan dengan benar, maka berikutnya kita bisa melakukan input transaksi. Baik, silakan kalian bisa sambil membuka database CV Surya Sejahtera yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kita buka. Nah, sambil menunggu proses buka database, kita akan melihat untuk dokumen transaksi yang pertama. Di dokumen transaksi yang pertama kita lihat pada tanggal 2 Januari 2023 perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, ini jadi di tanggal 2 Januari 2023 ini kita hanya melakukan setting penomoran faktur pajak. Jadi ini tidak ada atau tidak berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, jadi nanti tidak ada jurnalnya karena ini hanya membuat penomoran otomatis saja seperti itu. Nah, untuk menginputkan nomor faktur pajak, caranya adalah kita masuk ke menu Smart Link Text, kemudian kita pilih penomoran faktur pajak. Nah, dari nomor sampai nomor ini kita inputkan sesuai dengan yang ada di naskah soal kita. 9012320090010. Kemudian sampai ke nomor 90120090055. Dan seperti itu saja simpan. Oh, sampai nomor harus diisi. Oke, 9012320090055. Oke, simpan. Nah, kita lihat hasilnya di tombol hijau. Ini kita pastikan sama 9012320090010, 9012320090055. Oke, berarti dokumen 1 sudah selesai, kita akan masuk ke dokumen yang kedua. Yaitu pada tanggal 4 Januari perusahaan atau kita CV Surya Sejahtera menerima pesanan dari CV Baking Cake. Nah, ini adalah transaksi pesanan pembelian. Oke, untuk jendela penomoran faktur pajak kita bisa tutup. Oke. Sama ini untuk persiapan data perusahaan, bila mana kalian merasa ini cukup mengganggu, kita juga bisa menutupnya. Kita scroll ke bawah, nah kemudian di sini centang di sini agar accurate, tidak perlu menampilkan halaman ini lagi, silakan diaktifkan. Oke, sehingga yang ada hanya jendela dashboard saja. Baik, kita akan menginputkan transaksi penerimaan pesanan dari CV Baking Cake. Nah, pesanannya bagi CV Baking Cake adalah pesanan pembelian, sementara bagi kita CV Surya Sejahtera ini adalah transaksi pesanan penjualan. Kita lihat ini dokumennya nanti harus seperti ini. Kita masuk ke menu penjualan. Kemudian kita pilih pesanan penjualan. Oke. Pesanan penjualan, kita nanti akan inputkan. Yang pertama, siapa yang memesan? Nah, dipesan oleh, kita inputkan adalah CV Baking Cake. Kemudian untuk tanggal pesannya, di situ adalah tanggal 4. 04/01/2023. Nah, barang-barang yang dipesan itu terdiri dari, nah kita cari di sini pencarian barang. Yang pertama adalah terigu. Karena tidak muncul, kita ketik saja sebagian. Tepung terigu seperti ini. Kemudian kita inputkan kuantitasnya. Tepung terigu sebanyak 100 bungkus. Lanjut. Kita lanjutkan dengan pencarian barang yang kedua, yaitu tepung roti. Kita tekan tombol pencariannya. Kita cari roti. Karena belum muncul, kita pancing terlebih dahulu dengan mengetik roti misalnya. Oke, tepung roti kita inputkan untuk kuantitasnya sama 100 bungkus. Oke, lanjut.
Kemudian ada yang terakhir yaitu tepung sagu. Oke, kita pancing kembali, kita ketikkan sagu di situ. Oke, tepung sagu sama dengan yang tadi terigu dan roti masing-masing adalah 100 bungkus. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan bahwa pesanan tertanggal 4 Januari ini nanti harus dikirim pada tanggal 5. Nah, penulisan info-info atau keterangan lainnya itu adalah di sub menu info lainnya. Nah, di sini kita masukkan nih info lainnya. Pertama, syarat pembayarannya sudah sama net 60. Berikutnya untuk nomor PO. Nomor PO ini, PO adalah kependekan dari purchase order, yaitu nomor pesanan pembelian dari CV Baking Cake. Jadi kita bisa ketikkan di sini PO numbernya adalah 2290. Jadi 2290 ini adalah nomor yang dibuat oleh CV Baking Cake yang ditujukan ke kita. Baik, kemudian ini nanti barangnya mau dikirim tanggal 5 menggunakan ekspedisinya mobil box. Ini saya besarkan untuk jendela accurate-nya biar lebih jelas. Kita lihat di sini untuk info pengiriman. Nah, info pengiriman tadi diminta dikirim tanggal 5, maka tanggal pengirimannya kita ganti 05/01/2023. Nah, sementara untuk ekspedisinya, pengirimannya di sini kita ketikkan saja mobil box. Nah, berhubung di sini template mobil box belum ada, maka kita simpan saja. Simpan mobil box sebagai data baru. Nah, untuk melihat hasil dari inputan yang tadi sudah kita lakukan, mulai dari input nomor PO, kemudian pelanggan, item barang, dan sebagainya, kita bisa menekan tombol cetak yang ada di sebelah kanan layar kalian. Nah, kita pilih yang pesanan penjualan default. Oke, nah kemudian sembari kalian membandingkan tampilan di layar smartphone kalian dengan yang ada di naskah soal. Nih pastikan harus sama nih. Cuma tadi beda nama perusahaannya. Oke, ini CV Surya Sejahtera sesuai dengan nama kita. Perhatikan di area informasi ini tanggal, nomor, ekspedisi, kemudian item barang sampai ke totalnya harus sama persis dengan yang ada di naskah soal. Ini misalnya nih 827050, kita lihat apakah benar. 827050 termasuk PPN. Nah, ini 8275050. Oke, berarti sudah benar, ini kita bisa tutup. Nah, untuk transaksi pesanan penjualan ini karena memang belum ada penambahan atau pengurangan utang piutang atau persediaan, maka di sini belum ada jurnalnya. Nah, untuk mengecek jurnal yang terjadi, kita bisa menggunakan menu buku besar. Di sini kita bisa lihat buku besar. Buku besar, kemudian kita pilih jurnal umum. Kita lihat di sini jurnal umum. Oke, kita tekan tombol hijau. Nah, perhatikan tadi pesanan belum muncul di sini. Jadi kalau inputan transaksi kita itu menghasilkan jurnal, maka jurnalnya akan tampil di yang paling atas karena ini susunannya adalah urut tanggal. Jadi tanggal yang terupdate ada di bagian paling atas dan ternyata di daftar jurnal kita, transaksi terakhir yang kita buat tadi adalah transaksi pada saat kita membuat proses akhir bulan. Oke, jadi ini dapat disimpulkan untuk proses pesanan penjualan kita sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya tadi untuk dokumennya yang bisa dicetak seperti itu. Kemudian untuk daftarnya kita bisa lihat dari tombol hijau. Nah, di tombol hijau ini kita memiliki satu daftar pesanan penjualan, yaitu pesanan penjualan tanggal 4 dari CV Baking Cake seperti itu. Baik, ini pesanan penjualannya kita tutup. Kita akan lanjut ke dokumen transaksi yang kedua. Nah, dokumen yang kedua yaitu pada tanggal 5, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Baking Cake. Oke, berarti barang yang dipesan Baking Cake tanggal 4 tadi baru kita kirim tanggal 5. Nah, bagaimana cara menginputkannya? Oke, menginputkannya masih dari menu penjualan. Nah, kemudian karena kita mau mengirim barang, kita pilih pengiriman pesanan.
Untuk pengiriman pesanan, setelah kita tekan tombol pengiriman pesanan, maka langkah berikutnya adalah kita akan menentukan pelanggan yang mau dikirimi itu siapa. Oke, kirim ke, otomatis kita isi ke CV Baking Cake. Nah, tanggal kirimnya tanggal berapa? Kita isikan tanggal 5. Oke, pengirimannya menggunakan apa? Tadi sudah ada pilihan mobil box, kita pilih. Nah, karena barang-barang yang kita kirimkan ke CV Baking Cake ini sudah pernah dipesan sebelumnya, maka untuk barang dan jasa kita tidak perlu cari lagi. Untuk barang dan jasa kita cukup tekan tombol ambil di sebelah kanan. Kita ambil dari pesanan. Nah, kita cari pesanannya. Oke, muncul ternyata ke CV Baking Cake ada satu pesanan. Nah, pesanan itulah yang akan kita kirim. Nah, sekarang silakan kalian bandingkan antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirim. Apakah sudah sama atau belum? Ya, karena ada kemungkinan antara barang yang dipesan bisa jadi berbeda dengan barang yang dikirim. Nah, kalau misalnya sama, kita bisa tekan tombol lanjut. Seandainya ada item barang yang tertinggal, tidak perlu dicentang. Atau seandainya barang yang dipesan jumlahnya tidak sama dengan yang dikirim, kita bisa edit di sini. Misalnya nih tepung terigu yang dipesan 100, ternyata yang dikirim cuma 90, maka kita ganti saja di sini menjadi 90 dan seterusnya. Nah, ini kebetulan antara barang yang dipesan dan yang dikirim sama. Jadi ini tinggal tekan tombol lanjut saja. Oke, ini sudah selesai untuk input pengiriman pesanan. Kita bisa lihat di dokumen kita apakah ada tambahan informasi yang lain. Di keterangan, oke, karena di keterangan tidak ada info apa-apa, maka kita tidak perlu mengisikan di jendela info lainnya. Di sini kita tidak perlu menginputkan apapun. Kita tinggal cetak saja dokumennya. Nah, jadi proses cetak ini sebenarnya adalah proses cetak dokumen ke PDF sekaligus menyimpan. Jadi bedanya dengan tombol simpan, kalau menyimpan ya hanya menyimpan saja. Tapi kalau tombol cetak, maka otomatis selain menyimpan juga mencetak dokumennya ke bentuk PDF untuk kemudian bisa dicetak secara manual menggunakan printer atau bisa kita kirim via email. Nah, ini kita lihat. Oke, kalau kalian perhatikan, tadi waktu kita input, kita menggunakan menu penjualan pengiriman pesanan, tapi ternyata dokumennya berbunyi surat jalan. Nah, ini hati-hati, kalian mesti paham bahwa surat jalan ini merupakan bukti dokumen dari transaksi pengiriman barang. Nah, ini lihat lagi di bagian bawah, pada bagian nomor ada codingnya DO2023010001. DO ini sendiri adalah kependekan dari delivery order atau nomor atau surat jalan sebenarnya sama. Jadi kalau tadi pesanan penjualan, nama dokumennya juga sama, pesanan penjualan. Tapi kalau pesanan pengiriman pesanan, nama kegiatannya pengiriman pesanan, tetapi nama dokumennya bukan pengiriman pesanan, tetapi adalah surat jalan. Nah, ini dokumennya seperti ini. Kalau sudah dicek, sudah betul, kita bisa tekan tombol tutup. Nah, tutup. Nah, pengiriman pesanannya juga bisa kita tutup. Nah, untuk melihat jurnal yang terjadi, kita bisa lihat ke menu buku besar, jurnal umum, kemudian kita bisa juga lihat hasilnya. Di sini kita ke buku besar, jurnal umum, kemudian tekan tombol hijaunya. Nah, di sini ada pengiriman pesanan ke CV Baking Cake. Nah, kita lihat jurnalnya seperti apa. Oke, ternyata jurnalnya seperti ini. Yang di debit adalah barang terkirim. Yang di kredit adalah persediaan barang dagangan. Ya, karena memang barangnya sudah keluar dari gudang kita, maka persediaan barang dagang kita berkurang kredit, sementara barangnya sekarang berpindah ke ekspedisi. Nah, untuk barang yang masih di bagian ekspedisi dan belum diterima oleh pelanggan kita, maka kita mencatatnya di akun barang terkirim. Oke, berarti untuk input dokumen yang kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke input dokumen yang ketiga, yaitu pada tanggal 6 perusahaan melakukan penagihan. Nah, jadi tanggal 4 dipesan, tanggal 5 dikirim, tanggal 6 ditagih. Nah, penagihan ini dilakukan dari menu penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan. Faktur penjualan. Di sini kita akan pilih untuk pelanggannya, otomatis sama kayak tadi kita pilih CV Baking Cake.
Nah, yang kita tagih tadi adalah barang yang sudah kita kirim tanggal 5. Tanggalnya, tanggal penagihannya adalah tanggal 6. Oke. 06, 01, 20, 23. Nah, untuk barang yang ditagih ini karena yang kita tagih adalah barang dari pengiriman sebelumnya, maka untuk item barang dan jasanya kita nggak perlu cari lagi, kita cukup ambil saja. Kita ambil dari pengiriman sebelumnya. Nah, kita tekan tombol pencarian. Oke, ini ada DO tanggal 5. Nah, ini yang kita tagih. Jadi yang kita tagih adalah dari pengiriman tanggal 5. Seperti ini. Kemudian kita bandingkan lagi dengan naskah soal kita. Maaf, dengan naskah soal kita, apakah ada informasi yang belum diinput, utamanya di kolom keterangan. Oke, kolom keterangannya kosong. Jadi kita tidak menginputkan apapun di info lainnya. Ini cukup kita cetak, boleh seperti ini. Kita cetak, kemudian hasilnya silakan dibandingkan dengan bentuk faktur yang ada di naskah soal kalian. Nah, hal-hal yang perlu kalian periksa yang pertama adalah kopnya nih, jangan lupa. Nih, kopnya harus nama perusahaan kita, kemudian tanggal transaksi, item barang, dan jumlah atau totalnya di bagian bawah harus sama. Oke, jika sudah, ini untuk dokumen transaksinya bisa kita tutup. Faktur penjualannya juga kita tutup, kita bisa ke jurnal umumnya, kita lihat efeknya. Kita lihat jurnalnya seperti apa sih. Nah, ini kita refresh terlebih dahulu, kita perbarui. Ini sudah muncul faktur penjualan. Nah, ini faktur penjualan kita bisa lihat jurnalnya. Ini jurnalnya agak panjang. Yang pertama kita mencatat piutang. Piutangnya terdiri dari PPN dan penjualan. Dan yang kedua adalah dari beban pokok penjualan. Oke, berarti transaksi penagihan di tanggal 6 sudah selesai. Kita tutup, kita lanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu transaksi. Oke, penjualan secara tunai. Jadi kalau yang tadi kita melakukan penjualan melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari pesanan, pengiriman, kemudian penagihan. Nah, ini untuk penjualan tunai berarti ketiga kegiatan atau bahkan 4 kegiatan sampai di pembayaran itu dilakukan di satu waktu. Nah, menginputkannya adalah, ini kita lihat dulu, kita jualnya ke pelanggan tunai, tanggalnya tanggal 8. Baik, kita masuk ke sini. Oke, jurnalnya kita tutup. Nah, penjualan kita menggunakan menu penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan. Jadi penjualan tunai kita inputnya adalah dari faktur penjualan. Kemudian pelanggannya tadi adalah pelanggan tunai. Oke, pelanggan tunai kita pilih tanggalnya tadi tanggal 8. Berikutnya, nah barangnya tadi kita lihat yaitu tepung beras dan tepung kanji masing-masing 5 unit. Nah, di sini kita lihat tepung beras. Oke, kita isikan kuantitasnya di sini 5. Lanjut. Harga jualnya otomatis, jadi pada saat tadi kita impor daftar persediaan itu sudah termasuk di dalamnya ada harga beli, harga jual, dan seterusnya. Kemudian barang yang kedua adalah tepung kanji. Tepung kanji kita masukkan kuantitasnya sama, ada 5. Kita lanjut. Oke. Nah, totalnya kita lihat di bagian bawah 273892. Ini sudah sama dengan yang ada di naskah soal. Dan selesai, ini tidak ada tambahan apapun di sini. Nah, karena ini tunai, maka setelah faktur penjualan tidak kita simpan tetapi langsung kita tekan tombol proses. Nah, proses pembayaran. Nah, pembayaran tadi di sini sebutkan pembayaran langsung diterima dengan transfer ke bank. Oke, berarti nanti menambah uang kita yang di bank, bukan uang kita yang di tangan. Oke, jadi di sini banknya kita pilih bank, bukan kas. Kenapa kita pilih bank? Karena si pelanggan tunai tadi bayarnya langsung transfer ke bank. Nah, tanggal bayarnya sama dengan tanggal faktur karena dia belinya secara tunai, yaitu tanggal 8. 08, 01, 20, 23. Oke, ini saya besarkan. 20, 23, oke, seperti ini.
Nah, kemudian untuk nilai pembayaran, cukup kita tekan tombol hitung nilai pembayaran. Seperti ini. Oke, sehingga perhatikan di bagian bawah nilai pembayaran sama dengan nilai faktur dibayar. Nah, untuk info lainnya kita lihat lagi apakah di sini ada keterangan atau tidak. Nah, di tanda terima pembayaran juga tidak ada keterangan. Berarti sudah selesai. Hanya seperti ini saja. Kita bisa cetak. Nah, cetak hasilnya. Jadi sebenarnya tadi kita melakukan input 2 transaksi, yaitu dianggap dulu sebagai penjualan secara kredit melalui faktur, nah kemudian pembayarannya melalui penerimaan penjualan. Ini dokumennya yang tampil adalah dokumen yang terakhir, yaitu tanda terima pembayaran. Nah, tutup. Kita bisa lihat jurnalnya. Jurnalnya itu berarti nanti di sini Accurate juga menganggapnya ada 2 jurnal, yaitu pertama dianggapnya sebagai penjualan secara kredit, nanti munculnya piutang, dan baru yang kedua kita lihatnya adalah transaksi pelunasannya. Ini kita lihat di tombol hijaunya, kita refresh. Perhatikan di sini ada 2 transaksi tanggal 8, yaitu penjualan dan pembayaran. Oke, yang pembayaran jurnalnya ini munculnya debitnya pasti bank, kreditnya adalah piutang. Oke, untuk transaksi penjualan sudah selesai, hanya seperti itu saja. Jadi sama dengan mirip dengan penjualan kredit, hanya saja langsung kita proses ke pembayaran. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi terkait dengan pembelian. Oke, tanggal 10 bagian gudang mengajukan permintaan. Baik, dalam sistem informasi akuntansi, tadi di bagian penjualan kita melalui tahap-tahap sebelum terjadinya penjualan, mulai dari pesanan penjualan, kemudian pengiriman penjualan, kemudian penagihan, kemudian yang terakhir adalah pembayaran. Nah, sementara untuk yang pembelian terdiri dari beberapa tahap, mulai dari permintaan pembelian, kemudian pesanan pembelian, pengiriman pembelian, penagihan, dan pembayaran. Nah, tahap yang pertama adalah permintaan barang. Untuk permintaan barang, permintaan barang kita inputnya bukan dari menu persediaan, tetapi bukan dari menu pembelian, tapi dari persediaan. Menu persediaan ini saya besarkan untuk layar Accurate-nya. Jadi sekali lagi permintaan pembelian kita ngambilnya tidak dari menu pembelian. Ini kalau kita cari di menu pembelian tidak ada. Adanya di persediaan. Dan ini nanti pun juga tidak ada jurnalnya karena ini secara akuntansi belum berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan karena persediaan kita juga belum bertambah, utang kita juga belum bertambah. Baik, kita ke persediaan, kemudian ke permintaan barang. Nah, kita inputkan permintaan barang sesuai dengan yang di naskah soal, yang diminta apa saja. Oke, tanggal permintaannya adalah tanggal 10, 01, 2023. Kemudian tipenya adalah tipe permintaan beli barang. Untuk tipe pencariannya, kita cari barang yang pertama adalah tepung beras. Oke, kuantitasnya ada 50. Kita lanjutkan dengan barang yang kedua, yaitu tepung kanji. Kita cari kanji di pencarian, kita inputkan juga, tanggalnya masih sama, kuantitasnya kita isi 50. Lanjut, kemudian barang yang ketiga, yaitu tepung roti. Oke, karena belum muncul, kita pancing dengan mengetik roti seperti itu. Oke, kita masukkan juga kuantitasnya sebanyak 50. Kemudian kita tekan tombol lanjut. Nah, ini kolom keterangan ada isinya, permintaan pembelian barang oleh bagian gudang. Nah, kalimat ini kita inputkan dari tombol info lainnya. Ketika kita ketik di sini, permintaan pembelian barang oleh bagian gudang. Nah, udah ini kita simpan. Nah, ini bagian simpan atau cetak boleh. Kalau ingin cepat bisa disimpan saja. Nah, untuk melihat hasilnya seperti tadi saya sampaikan, ini tidak ada jurnalnya. Jadi meskipun kita lihat dari jurnal umum, di sini jurnal umum, kalau kita refresh, nah
Di tanggal 10 juga tidak ada jurnal. Terakhir adalah tanggal 8 untuk pembayaran transaksi penjualan tunai. Baik, jadi permintaan barang tidak ada jurnalnya. Lanjut ke tahap berikutnya, setelah kita mengajukan permintaan barang, kemudian tanggal 14, perusahaan kemudian pesan. Perusahaan membuat PO. PO itu adalah purchase order. Jadi berdasarkan permintaan, kemudian bagian pembelian dari dari CV Surya Sejahtera ini pesan barang ke PT Boga Abadi. Baik, untuk pesanan pembelian kita akan menggunakan modul pembelian. Pembelian, kemudian kita pilih pesanan pembelian. Pilih pesanan pembelian. Jadi ini menaikkan status dari permintaan menjadi pesanan. Jadi pemasoknya kita pilih. Jadi tadi waktu kita input permintaan kita belum pilih pemasok. Jadi yang menentukan pemasok bukan bagian gudang tapi adalah bagian pembelian. Oke, kita pilih pemasoknya adalah PT Boga Abadi sesuai di naskah soal PT Boga Abadi. Nah, tanggal 10 permintaan pembelian. Nah, kemudian oleh bagian pembelian baru dipesankan tanggal 14. Sehingga tanggalnya kita input 14.01.2023. Nah, untuk barang-barang yang dipesan, kita tidak input lagi satu persatu, tapi kita cukup tekan tombol ambil. Nah, ambilnya adalah ambil dari permintaan. Nah, kita pilih permintaannya tadi. Oke, ini saya perbesar dulu permintaannya. Oke. Oke, permintaannya satu, kemudian kita lanjut. Oke, seperti ini. Nah, tanggal 14, apakah ada keterangan? Kita lihat kembali di naskah soalnya. Apakah pada pesanan itu ada keterangan? Nah, ternyata ada keterangan. Kita masukkan di info lainnya. Keterangannya berbunyi pesanan pembelian barang dari permintaan barang oleh bagian gudang. Nah, kemudian kita minta tanggal kirimnya tanggal 14, maka di sini di info pengiriman. Nah, ini di info pengiriman jangan lupa tanggal pengirimannya kita ganti. Sebab kalau tidak diganti maka otomatis terisi tanggal hari ini. Oke, 14.01.2023. Selesai, kita bisa simpan. Nah, selanjutnya kita tutup jendela pesanan pembelian, kita lihat jurnalnya. Kita lihat jurnalnya dengan refresh terlebih dahulu. Nah, kita refresh dulu di jurnal umum. Oke. Belum muncul, kita keluar terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kita ke buku besar, jurnal umum, tekan tombol hijaunya. Nah, ini yang terakhir. Oke, pesanan juga belum muncul tadi. Kenapa? Karena barang juga belum kita terima. Jadi di permintaan dan pesanan penjualan belum mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Baik, kita lanjut ke dokumen yang berikutnya, tanggal 17. Jadi kalau kita ingat-ingat, tadi tanggal 10 permintaan, tanggal 14 kita pesan, nah tanggal 17 ini barang dikirim. Nah, pengiriman ini berarti penerimaan barang. Kita inputnya adalah dari menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Nah, penerimaan barang kita terimanya adalah dari PT Boga Abadi. Nah, maka pemasoknya kita pilih PT Boga Abadi. Tanggalnya kita isi tanggal 14. Oh, sorry, tanggal 17. Karena tanggal 10 minta 14 pesan, dikirimnya baru tanggal 17. Ini saya besarkan. Tanggal 17. 17.01. Oke, nomor terima berarti ini adalah penomoran yang diberikan oleh CV Boga Abadi. Nah, sementara kalau penomoran dari kita sendiri sudah otomatis dibuatkan di sini. Nah, kemudian kita ambil penerimaan barang, kita ambil dari pesanan. Karena ini bukan barang baru, ini barang yang dikirim ke kita adalah barang yang kemarin tanggal 14 kita pesan.
Jadi tinggal lanjutkan atau menaikkan status yang tadinya pesanan berubah menjadi penerimaan barang. Nah, oke, kita lihat juga di naskah soal apakah ada keterangan tambahan. Oke, kita scroll ke bawah untuk naskah soalnya, kita lihat di sini. Oh, ada keterangan penerimaan pembelian barang. Oke. Penerimaan. Kita kata permintaannya kita ganti aja menjadi penerimaan. Oke, selesai, kita simpan. Nah, kemudian simpan, bukan sebagai draft, simpan saja. Penerimaan barangnya bisa kita tutup. Penerimaan barang kita tutup. Nah, kita lihat ke jurnalnya. Ke jurnalnya, kita lihat ke sini. Oke, ke tombol jamnya, kita refresh. Nah, ini sudah ada permintaan barang. Nah, penerimaan barang. Nah, ini di penerimaan barang masih 0. Kenapa? Karena memang di situ belum ada harga belinya. Nah, berikutnya di tanggal yang sama karena barangnya sudah kita terima, maka kita ditagih. PT Boga Abadi menagihnya dengan cara mengirimkan faktur pembelian. Jadi kita menaikkan lagi statusnya. Yang tadi semula adalah pesanan, kita naikkan menjadi faktur. Kita masuk kembali ke menu pembelian. Jadi sebenarnya input transaksi untuk faktur pembelian ini bisa dari faktur pembelian, bisa juga dari penerimaan barang. Ini penerimaan barang kita proses menjadi faktur atau kita masuk sebagai faktur kemudian ambil data. Oke, pembelian. Kita pilih ke faktur pembelian. Ini sama. Hasilnya sama antara menggunakan jendela faktur atau menggunakan penerimaan. Nah, ini pemasoknya kita pilih dari Boga Abadi. Tanggalnya kita input tanggal 17. Nah, kemudian kita ambil. Kita ambil dari penerimaan. Oke. Kita ambil dari penerimaan, kita cari barangnya, penerimaannya RI, receive invoice. Nah, ini saya besarkan saja untuk bisa memasukkan harga. Oke, seperti ini, lanjut. Nah, ini kemudian kita masukkan harganya karena di sini masih 0. Ini harganya kita input 15.000. Kemudian untuk yang barang yang kedua tadi kanji 8,5, tepung roti 9. Kanji 8,5. Ini kanji 8.500. Sementara untuk tepung rotinya 9.000. Sementara untuk tepung roti 9.000. Oke, kita lanjut. Jumlahnya nanti harus 1.803.750. Oke, sama. Nah, ini faktur, di faktur maka seharusnya keterangannya bukan penerimaan pembelian, tetapi di sini keterangannya harusnya penagihan. Nah, oke, penagihan. Penagihan. Kita tulis penagihan atas penerimaan barang tanggal 17 Januari 2023. Oke, seperti ini. Sudah kita simpan. Kita simpan. Nah, ini fakturnya kita tutup. Oke, kita besarkan. Ups, nah ternyata ada error nih. Error, nomor faktur harus diisi. Nah, kita lihat mana yang belum terisi. Ini jadi ketika ada indikator merah seperti ini, kita baca saja. Nomor faktur harus diisi, baik edit. Nah, kita lihat edit. Ternyata kita lihat di sini sudah. Oke, nah ini ternyata ini tanda yang diberi bintang merah ini wajib diisi. Nah, untuk nomor faktur ini kita isikan nomor faktur yang diberikan oleh PT Boga Abadi. Kita lihat nomor faktur yang diberikan oleh PT Boga Abadi kepada kita adalah ini. INV Boga 20703. Oke, kita tuliskan di sini INV Boga 2073. Yap, seperti itu saja, simpan. Jadi kalau kalian kemudian mengerjakan dan ada salah warning seperti itu, kalian tidak perlu panik. Cukup ditekan saja tombol merahnya tadi yang berkedip-kedip, kemudian silakan dibaca. Hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat di jurnalnya. Oke, kita refresh. Nah, ini ada PT Bogasari penagihan. Berarti sekarang sudah diakui sebagai utang.
Otomatis kalau kita bandingkan jurnalnya, kalau kita lihat jurnalnya nih, jurnalnya adalah seperti ini, kita refresh. Oke, penagihan. Oke, jurnalnya seperti ini. Nah, hutang belum tertagihnya berkurang. Ini hutang barang belum tertagih itu muncul pada saat pengiriman barang. Nah, sekarang yang muncul adalah hutang usaha. Kenapa muncul hutang usaha? Karena sudah diterbitkan fakturnya. Oke, kita lanjut ke dokumen yang berikutnya, yaitu penyesuaian persediaan. Nah, ini tanggal 22 Januari ternyata pas kita melakukan fisik di gudang, kita menemukan ada 10 tepung maizena yang rusak. Nah, karena barang ini rusak, maka harus dikeluarkan dari gudang. Nah, dicatatnya sebagai beban barang rusak. Baik, bagaimana cara menginputnya? Kita gunakan menu persediaan, kemudian kita pilih penyesuaian persediaan. Kita akan menyesuaikan, kita akan membuang 10 bungkus tepung tadi yang rusak karena kebocoran. Oke, kita inputkan tanggalnya, tanggal 22/01/2023. Kemudian barangnya kita cari, tadi yang rusak adalah maizena. Oke, tepung maizena. Nah, kemudian di sini karena barangnya rusak, maka tipe penyesuaiannya adalah pengurangan. Sebanyak berapa? Kita inputkan sesuai informasi, ada 10 bungkus. Lanjut. Nah, jadi yang semula 600 karena rusak 10, maka harusnya nanti tersisa 590. Baik, seperti ini. Kemudian kita di sini disampaikan bahwa dicatatnya harus ke akun beban barang rusak. Nah, ini layar accurate-nya saya lebarkan kembali. Saya masuk ke info lainnya. Nah, di sini akun penyesuaiannya tertulis ekuitas saldo awal, padahal di naskah soal kita diminta akunnya adalah beban barang rusak. Nah, kita pilih di sini. Ups, ternyata beban barang rusaknya belum muncul di list. Nah, bagaimana cara memunculkannya ke list? Kita bisa menggunakan menu pengaturan, kemudian preferensi. Ini jadi akan memunculkan akun beban barang rusak ke daftar akun penyesuaian untuk barang dagangan. Saya ulang, caranya adalah dari menggunakan menu pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita masuk ke bagian akun perkiraan, kemudian kita pilih jendela persediaan. Nah, di baris yang pertama tertulis di situ akun penyesuaian. Di situ memang pilihannya cuma ada satu, ekuitas saldo awal. Nah, kita tambahkan, kita tekan tombol pencariannya. Nah, supaya tidak terlalu lama kita mencarinya, kita bisa memancingnya dengan mengetik rusak misalnya. Oke, ini muncul beban barang rusak. Nah, kemudian ini kita simpan. Oke. Sekarang kita akan melihat hasilnya, apakah tambahan daftar akun tadi sudah berhasil. Nah, kita kembali lagi ke jendela penyesuaian persediaan yang tadi. Kita tekan tombol pencarian akunnya. Dan beban barang rusak sudah muncul. Oke, kita tulis di sini. Tinggal keterangannya kita tuliskan sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Keterangannya adalah 10 bungkus tepung maizena rusak akibat, rusak akibat gudang bocor. Oke, seperti ini. Sudah tidak ada info lainnya, kita simpan. Selesai. Nah, sekarang kita tinggal lihat hasilnya di jurnal umum. Jurnalnya nanti harus berbunyi, debitnya adalah beban barang rusak, dan yang dikredit adalah persediaan barang dagangan. Nah, kita lihat dulu. Ini jurnal yang sebelumnya kita tutup. Nah, kita refresh. Oke, ini ada seperti ini. Kita lihat jurnalnya. Kita ke sini. Oke, kita lihat ke tipe transaksinya. Oke, kita tutup. Boleh. Tadi ke buku besar, jurnal umum. Kemudian ini kita lihat. Ini penyesuaian saya perbesar. Ini penyesuaian. Oke, IA. Inventory Adjustment. Ini tanggal 22. Beban barang rusak debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Oke, kita lanjut ke dokumen yang berikutnya. Tinggal beberapa lagi. Jadi untuk case CV Surya Sejahtera ini memang sangat mudah, sangat simpel. Oke, lanjut transaksi kas dan bank. Nah, untuk transaksi kas dan bank ini tanggal 25 Januari kita membayar listrik
air dan telepon menggunakan akun bank. Jadi kita bayar listrik sama telepon tapi menggunakan uang kita yang di bank. Nah, untuk pencatatan pembayaran ini kita menggunakan menu kas dan bank. Ini kita tutup jurnal umumnya, boleh. Kita kemudian masuk ke kas dan bank. Kas dan bank kita pilih pembayaran. Pembayarannya kita menggunakan kas bank. Nah, kita pilih bank di sini. Kemudian tanggalnya kita input 25/01/2023. Selanjutnya kita inputkan informasi berikutnya. Akunnya apa? Nah, ini karena kita bayarnya untuk beban listrik, air, dan telepon, kita cari nama akunnya. Kita pancing dengan listrik. Oke. Beban listrik, air, dan telepon sudah muncul. Kita tinggal inputkan nilainya 1.432.000. Oke, lanjut. Nah, kita tambahkan keterangan pada info lainnya. Oke, sedang diproses. Oke. Jadi untuk transaksi ini hal penting yang tidak boleh keliru yang pertama yaitu penggunaan akunnya, apakah membayarnya menggunakan akun kas atau menggunakan akun bank. Itu satu. Kemudian yang kedua, pembebanannya akan dicatat menggunakan akun apa. Jadi tidak boleh keliru untuk memilih akun sesuai dengan dokumen transaksinya. Ini saya perbesar terlebih dahulu, masih proses. Nah, ini seringkali, seperti ini terkendalanya adalah terkendala sinyal. Jadi tidak bosan-bosan saya mengulangi. Kalau kalian belajar menggunakan Accurate Online ini, pastikan kalian memiliki koneksi internet yang stabil. Nah, jangan sampai, karena apa? Kadangkala ketika di tengah-tengah sinyal kita hilang, maka inputan kita yang terakhir biasanya juga belum tersimpan oleh sistem. Nah, ini seperti yang terjadi di kita. Ini saya perlu mengecek apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, ini ternyata sudah nih. Nah, kemudian seperti ini kita lihat di info lainnya. Nomor cek barangkali kalau ada kita inputkan, kita lihat di sini. Kalau ada kita tuliskan, kalau tidak kita lewati. Oh, ternyata tidak ada nomor ceknya. Kemudian penerimanya kita tuliskan di sini PLN, PDAM, dan Telkom. Nah, baru catatannya di sini kita tuliskan pencatatan biaya listrik, air, dan telepon bulan Januari 2023. Yes, hanya seperti ini saja. Kita simpan. Oke. Ini nanti jurnalnya harus berbunyi debit beban listrik, air, dan telepon, kreditnya adalah bank. Kalau tidak seperti itu berarti ada yang salah dengan inputan kita. Baik, kita cek jurnalnya melalui menu buku besar, kemudian jurnal umum, kita tekan tombol hijaunya. Di sini sudah ada nih tanggal 25. Tertutup. Maaf, buku besar, jurnal umum. Kita tekan tombol hijau. Ini saya perbesar layarnya. Oke, beban listrik, air, dan telepon debit, kreditnya adalah bank. Oke, berarti transaksi kas dan bank tanggal 25 Januari sudah selesai. Kita lanjut dengan transaksi jurnal umum. Perusahaan melakukan pencatatan atas penyusutan aset. Nah, mencatat penyusutan aset sangat mudah sekali, accurate. Kita cukup menggunakan proses akhir bulan. Nah, kita ke menu perusahaan, kemudian ke proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulannya di sini adalah periode Januari 2023, sehingga bulannya kita pilih bulan Januari. Kemudian tahunnya kita pilih tahun 2023. Oke, seperti ini kita simpan. Oke, sudah selesai seperti itu. Kemudian, masih ada lagi tanggal 31. Perusahaan melakukan pencatatan atas biaya asuransi di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan 1 Desember 2023. Berarti kita mengakui adanya beban asuransi, mengurangi asuransi dibayar di muka. Baik, untuk ini kita bisa menggunakan
menu buku besar, kemudian kita pilih jurnal umum. Nah, kalau tadi mengecek jurnal umum kan kita tekan tombol hijau. Nah, karena kita sedang menginput jurnal umum, maka tidak di tombol hijaunya. Ini saya perbesar seperti ini. Nah, di data barunya. Oke. Data barunya kita input di situ tanggal 31. Oke, tipenya adalah jurnal umum. Akunnya yang didebit adalah beban asuransi. Saya ketik saja asuransi. Asuransi. Debitnya adalah beban asuransi, debit sebesar 4 juta. Oke, lanjut. Nah, kemudian akun yang dikredit, kembali asuransi bayar muka. Oke, asuransi bayar muka juga sama 4 juta, lanjut. Dan kita kasih keterangan di info lainnya. Nah, ini pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk periode 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2023. Jadi Desember 2023 itu bayarnya setahun. Nah, ini Januari dulu. Ini kita ini harusnya 2022 ya. 31 Januari. Oke, ini keliru, harusnya 2022 seperti ini. Oke, ini kita simpan. Oke, kita simpan. Dan selesai, kita bisa lihat jurnalnya di sini. Nah, sudah muncul di sini 4 juta. Baik, untuk dokumen transaksinya sudah selesai. Sekarang kita akan mengeceknya apakah seluruh inputan kita sudah benar atau belum dengan cara membandingkannya dengan laporan laba ruginya. Di sini kita lihat laporan laba rugi standar bulan Januari jadi dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Oke, jurnal umumnya kita tutup, kita akan melihat laporan laba ruginya. Daftar laporan. Kemudian kita lihat tadi laporan laba rugi standar, oke. Kemudian kita pilih periodenya dari tanggal 1 Januari 01/01/2023 sampai dengan tanggal 31. Oke, seperti ini. Sudah kita tampilkan bagian bawah seperti itu. Kita lihat di sini di naskah soal tertulis minus. Nah, ini karena memang baru 1 bulan ya. Minus 8017750. Sama. Nah, ini sama. 8017750. Nah, ini berarti inputan kita sudah benar karena sudah sesuai dengan naskah soal. Oke, nah bagaimana dengan neracanya? Kita bisa lihat juga neracanya. Ini laba ruginya kita tutup. Kita ke neraca. Saya besarkan untuk memunculkan neraca. Ke neraca standar. Boleh seperti ini. 31/01/2023. Kita lihat di sini apakah sama. Jumlah aset 2122628192. Jadi untuk laba rugi dan neraca standarnya sudah sama. Jadi bisa kita simpulkan proses input dokumen transaksi kita adalah sudah benar. Nah, silakan kalian bisa mencoba belajar sendiri di rumah dengan cara membuat database baru. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Selamat mencoba di rumah, selamat belajar, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.